Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang karpet atau permadani yang bisa dikatakan suatu hal yang sudah biasa ya ada di rumah-rumah yang mewah ya saat ini. Dan ngobrol soal karpet itu sendiri ya, ini punya sejarah yang bisa dikatakan tidak pendek ya, karena karpet ini merupakan suatu hasil seni yang sudah diperkenalkan sejak lama guys ya. Istilah karpet sendiri, nah ini berasal dari kata dalam bahasa Italia kuno carpita atau carpire yang artinya membului. Nah, karpet biasanya dipakai juga untuk menyebut permadani, di mana permadani Persia diperkenalkan setelah dibukanya jalur perdagangan dengan Eropa Barat pada abad ke-17. Nah, dalam sejarahnya karpet atau permadani ini dipakai untuk menyebutkan penutup meja maupun dinding, karena karpet tidak lazim ya digunakan untuk menutupi lantai di Eropa ya, di lantai-lantainya orang Eropa ya. Seenggaknya ya memang ini sih orang Eropa itu tidak biasa ya untuk menggunakan karpet sebagai ini alas kaki, karena orang Eropa waktu itu mungkin lebih condong ke lantai ya dan menggunakannya sebagai hiasan kayak gitu. Dan biasanya sih mereka menggunakan sepatu, dan sepatu itu ya identik sama hal yang kotor, makanya dengan memberikan karpet yang cantik, nah ini bisa jadi nanti akan membuat lantai atau karpetnya itu jadi kotor. Nah guys, kalau melihat dari sejarahnya sendiri, karpet memang ada yang macam-macamnya sekarang ya. Ada karpet Turki atau karpet Rusia yang bukan Rusia, Persia yang saat ini cukup dikenal ya dengan memiliki kualitas yang bagus. Tapi guys, karpet dalam penggalian arkeologi pada tahun 1949 ini mencatatkan penemuan karpet di makam Pangeran Skythian di Pazuruk di Gunung Altai, selatan Siberia, Rusia. Nah, makam itu diperkirakan ya berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang, ini sudah sekitar 2600 tahun yang lalu guys ya. Nah, saat ini karpet tersebut ya disimpan di Heritage Museum Saint Petersburg dan dikenal sebagai karpet bersimpul tertua yang masih ada. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dekorasinya karpet ini dinamai karpet Pazuruk ya, memiliki ciri khas mirip dengan karpet dari Persia. Nah, kemudian bukti pengembangan yang lainnya ya, ini ada potongan kecil karpet dari selatan Turkistan, yaitu di Turfan ya. Ini perkirakan dari abad ke-6 setelah Masehi atau 6 Masehi gitu aja ya. Nah, potongan ini ditemukan di jalur sutra karena memang ini sih daerah itu ini ya, terutama daerah Asia Tengah ini merupakan jalur dari perdagangan yang menghubungkan antara Cina dengan Eropa ya. Nah, kedua benda ini membuktikan bahwa karpet dibuat oleh daerah yang memegang peranan penting perkembangan Islam di dunia. Dan ditemukannya di antara tahun 1904 sampai 1913 guys. Potongan karpet lain juga ditemukan di Al-Fustat, Kairo. Nah, ini karpet ini diduga berasal dari abad ke-9 ya. Nah, karpet yang lainnya yang dibuat dari abad ke-12, 14, dan 15 Masehi ini mulai berkembang ya guys ya, dan mulai menggunakan binatang ya sebagai salah satu hiasan. Tapi karena di dalam pemikiran Islam itu ini ya, atau ajaran Islam tidak diperkenankan untuk menggambar menggambar hewan kayak gitu ya, atau makhluk-makhluk yang makhluk hidup, maka dibuatlah motif-motif geometris kayak gitu guys. Nah, ketenaran karpet Kairo nih selama abad ke-17 ini merujuk pada kehalusannya yang hanya bisa dicatat dari tradisi karpet Fustat.
Nah, tapi sebagian lain berpikir kehalusan ini adalah hasil kompetisi dari para penenun pada setiap serat kain. Nah, hal ini sama seperti pengerjaan yang lainnya ya di Mesir, terutama pengerjaan seni ya. Nah, sejarawan Etinghausen berpendapat dinasti Turki Seljuk di Mesir adalah tempat asal karpet setelah meneliti 2 spesimen karpet di Museum Seni Turki di Istanbul ya, dan juga di Konya. Hasilnya 2 spesimen ini memiliki karakteristik seni karpet Seljuk. Nah, karpet yang ada di Museum Istanbul berasal dari Masjid Ala Al-Din di Konya, sedangkan Konya adalah ibu kota Seljuk di Anatolia pada tahun 1081 sampai 1032 guys. Nah, untuk karpet di Museum Konya ini awalnya dibuat untuk Masjid Esrefoglu di Beyşehir yang dibangun pada 1298. Nah, karpet ini berpola geometris dengan bentuk bintang yang dibingkai jalinan kaligrafi. Jadi kayak gitu. Nah, ini jelas nggak mungkin ya kalau ada kaligrafinya itu digunakan untuk lantai ya, beda. Oke guys, penggambaran binatang dimulai pada abad ke-19 ya, di 9 di Mesir. Penggalian di pusat menjelaskan adanya desain ini pada karpet gaya Kairo. Pada abad ke-15 karpet motifnya itu dihentikan ya, dan binatangnya masih dihentikan motifnya. Nah, kemungkinan sih disebabkan keyakinan religius dari dinasti Turki Utsmani atau Ottoman yang melarang penggambaran makhluk ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, sebagian ini ya sebagai bagian dari ajaran Islam. Akibatnya bentuk abstrak ini mulai muncul ya, dan sekaligus sebagai awal mula kelahiran seni Ottoman. Jadi gitu guys. Kemudian kalau untuk seni dari karpet Persia sendiri ini udah lama juga ya. Ini sudah melalui sejarah panjang banget gitu ya, sekitar kurang lebih 2500 tahun yang lalu ya. Waktu itu kreativitas bangsa Iran ya memang sangat diakui gitu loh guys ya, dan ini bisa berlangsung secara turun-temurun gitu guys, dan akhirnya ya karena saking piawainya mereka menjadi salah satu generasi atau bangsa yang memiliki kekhasan seni karpet yang sangat tinggi. Nah, ini akhirnya mereka ya sangat menjaga lah kualitasnya gitu, karena rahasia mereka juga sangat dijaga ketat ya guys ya. Dan ini juga untuk keindahannya itu guys, ini dihasilkannya dari simpul-simpul. Semakin banyak simpul maka semakin tebal dan semakin halus, apalagi kalau semakin lama semakin diinjak kayak gitu ya, itu maka semakin bagus pula ya guys ya hasil dari permadaninya. Bukan tambah buruk ya, tapi tambah bagus. Oke guys, seiring dari berjalannya waktu, nah karpet tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk mengusir dingin dan udara yang lembab saja, tapi juga keindahannya yang semakin meningkat karena keterampilan membuatnya ini yang selalu diasah ini mulai menarik dari raja dan bangsawan sebagai tanda kekayaan, prestise, dan tanda kehormatan. Bahkan kalau di Iran sendiri ya, untuk rumah-rumah yang ini ya, rumah-rumahnya sih banyak yang biasa ya, tapi mereka memiliki harta kekayaan berupa karpet yang bagus-bagus dan tebal serta hangat gitu guys ya. Dan ini sebagai simbol dari prestise juga ya. Dan tidak hanya di ini ya, daerah Iran, daerah atau Persia ya, atau Turki, atau di daerah Timur Tengah, di daerah Eropa pun permadani ini juga menjadi sebagai simbol ya, simbol bagi mereka, prestise juga ya. Oke guys, diantara dari ini ya yang saya beritahukan ke Anda. Nah, ini untuk menjaga kualitas dari permadani ini, tentu saja ini nggak meninggalkan dari proses pembuatan karpet itu sendiri ya. Kalau di Iran atau di Persia ini udah dimulai dari mencukur bulu domba, mengumpulkan bulu domba itu kemudian dibersihkan dan dijadikan benang, terus kemudian
Ya pokoknya ini benar-benar sangat ini ya, sangat ketat. Jadi mereka itu juga mempertimbangkan bagaimana sih ini ya pokoknya bulu domba itu dihasilkan dari pengembalaannya di mana, kondisi padang rumputnya gimana, makannya apa kayak gitu ya, waktu pencukurannya, pewarnaannya gitu ya, terus kemudian ya pokoknya macam-macam lah ya. Pokoknya benar-benar sangat ketat ya. Bahkan juga untuk menunya itu tidak ini ya, tidak sebuah ini ya, tidaklah mudah maksudnya gitu ya. Dan apalagi kalau untuk membuatnya itu harus dengan cara membungkuk, itu pasti membutuhkan suatu ketelatenan dan kesabaran yang besar. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa ya kasih komentar di bawah sini supaya ini ya bisa komunikasi antara kita ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.